penjagaan yang cukup ketat dilakukan oleh para pemain Persisam. Serangan kembali dari Persisam, Julio Lopez. Upaya yang sangat baik dipertontonkan oleh Thierry. Ya, kita melihat bagaimana Octavianus Maniani tampaknya terpancing emosinya. Langsung memperoleh kartu merah. Octavianus Maniani. Kita melihat apa yang terjadi. Masih kurang jelas bagi kita. Ya, tampak tidak terkontrol emosinya Octavianus Maniani menghadapi wasit Oki Dwi Putra. Dan tampaknya Octavianus Maniani langsung memperoleh kartu merah, Bung. Ya, kita belum bisa melihat apa yang terjadi karena perjalanan tetap bola terus berlanjut. Sebuah kerugian tentunya. Kita nantikan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap Octavianus Ottomaniani. Pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua ini langsung memperoleh kartu merah dari wasit Oki Dwi Putra. Namun satu yang terlihat tadi adalah bagaimana Otto berusaha meraih tangan dari wasit Oki Dwi Putra. Instruksi Ivan Kolev terhadap Budi Sudarsono. Ya. Pasca dikeluarkannya Octavianus Ottomaniani. Dan kembali Ahmad Sembiring juga melakukan protes terhadap wasit Oki Syaputra. Oki Dwi Putra maksud kami. Dan kartu kuning yang lain juga dilayangkan bagi Ahmad Sembiring, pencipta gol pertama bagi Persisam pada babak pertama tadi. Ini dia, tampaknya terjadi benturan. Tampaknya Octavianus Maniani layangkan tandukan terhadap wasit. Iya. Ini dia luapan emosi lainnya yang dilayangkan Octavianus Maniani terhadap wasit Oki Dwi Putra. Ya, sebuah kartu merah yang harus dibayar mahal oleh Okto Maniani dengan aksi reaktifnya. Dan memang layak mendapatkan kartu merah. Sebuah pelajaran berharga tentunya bagi seorang pemain muda yang saat ini sedang digadang-gadangkan. Mendapatkan perawatan dari tim medis penjaga gawang Persisam Samarinda Wawan Hendrawan. Instruksi dari M. Robi terhadap barisan belakang dari Persisam Samarinda dan kapten kesebelasan Akbar Rashid. Ini dia luapan kegembiraan pasca lahirnya gol pertama. Firman Hutina langsung mengarah ke penjaga gawang Wawan Hendrawan. Ya, umpan-umpan jarak jauh yang dilakukan Firman kerap kali dibaca oleh pemain pertahanan Persisam Samarinda karena mereka hafal betul gaya bermain Firman di klub maupun di tim nasional. Dan saya pikir perlu divariasikan atau dicoba dicari alternatif lain. Karena Sriwijaya FC mempunyai kedua striker yang cukup bagus. Penggantian pemain tampaknya dilakukan oleh Persisam Samarinda. Masuk Dong Su Choi menggantikan Fandi Mukhtar.
Dong, pemain asal Korea Selatan berusia 27 tahun, sejauh ini telah menciptakan 2 gol bagi Persisam Samarinda. Ahmad Sembiring jatuh di kaki Muhammad Ridwan, Kit Kayamba Gams. Kembali Muhammad Ridwan, Rudi Widodo kali ini gagal melewati M. Robi. Akbar Rashid. Ini dia Muhammad Robi, pemain berusia 25 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-7 Muhammad Robi bersama Persisam. Beberapa kali kita melihat sejak babak pertama kesalahan passing kerap kali dilakukan oleh pemain-pemain Sriwijaya FC. Begitu juga kesalahan yang dilakukan oleh Jenderal Lapangan Tengah Timnas Indonesia Firman Utina. Sebuah pelanggaran justru dilakukan oleh Budi. Kembali Rona Fagundes kerjasama dengan Isdiantono. Pavel Solomin. Fagundes. Bukan pelanggaran, serangan balik dari Persisam. Dibiarkan saja oleh Claudiano Alves dos Santos. Oh, Firman Utina tampaknya. Pasca kemenangan telah Choi Dong-soo, masih Choi, pendek saja, Julio Lopez, kembali Ronald Fagundes dan sebuah tendangan first time yang sangat keras dilepaskan oleh Ronald Fagundes. Masih mampu diblok dengan baik oleh Ferry Rotinsulu. Iya, kembali pertahanan dari Sriwijaya FC kewalahan dengan 9 pemain tentunya berusaha tertatih-tatih. Sebuah tendangan kaki kiri Ronald Fagundes masih bisa ditepis penjaga gawang Ferry. Ya, memasukkan Bobby Satria menggantikan Firman Utina adalah upaya untuk menambah lini pertahanan untuk tidak kebobolan lebih banyak lagi. Irsyad Aras, Ahmad Sembiring, jatuh di kaki Rudi Widodo, lebar ke kanan kali ini. Bobby Satria, pemain yang baru saja masuk menggantikan Firman Utina, yang dituju Kit Kayamba Gams ataupun Thierry. Cukup jauh kita melihat pemain bertahan Thierry, membantu penyerangan bagi Sriwijaya FC. Iya, maksudnya Bobby Satria tentunya pelatih Ivan Kolev mendorong Thierry lalu jauh jarak lini kedua dan pertahanan dari Sriwijaya FC. Isdiantono, pelanggaran terhadap Irsyad Aras tampaknya oleh M. Robi. Oh, tampaknya pemain asal Korea Selatan Choi Dong-soo sekaligus melahirkan kartu kuning bagi M. Robi atau Bobby Satria sekali. Ya. Masuknya Bobby Satria terjadi rotasi dalam skema permainan. Pelatih Henry Susilo, pelatih muda yang juga pernah memperkuat timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu. Pavel Solomin kali ini serangan balik dari Persisam Samarinda, lebar ke kiri, yang dituju adalah Choi Dong-soo. Masih Choi berusaha melihat Bobby Satria dan berbahaya. Oh, sayang sekali sebuah heading yang dilepaskan oleh kapten ke-11 Persisam Samarinda, Akbar Rashid.
Tampaknya Akbar Rashid berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang dilepaskan oleh Choi Dong-soo. Ya. Budi Sudarsono tadi sayang sekali. Lalu terburu-buru ke Kayamba Gams. Iya, sebuah peluang yang sangat-sangat disayangkan dibuang begitu saja tadi oleh Sriwijaya FC, di mana Kit Kayamba Gams seyogyanya masih bisa memberikan umpan terhadap Rudi Widodo yang berada persis di depan mulut gawang Wawan Hendrawan. Kembali menghasilkan kartu kuning yang ketiga, kali ini bagi Claudiano. Terobosan ke depan, Pavel Solomin ke sebelah kanan, Ronald Fagundes, masih Fagundes sebuah lockdown, gol! Sebuah proses gol yang sangat cantik berhasil diciptakan oleh Ronald Fagundes. Hasil kerjasama dengan Pavel Solomin sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-0 bagi Persisam Samarinda. Sebuah skill individu yang cantik, apik, dan luar biasa dipertontonkan oleh Ronald Fagundes yang berhasil memberikan tontonan yang cukup baik dengan skill individunya. Sebuah gol chip tentunya berhasil menipu dua pemain pertahanan di dalam kotak penalti dan melihat gawang dari Ferry Rotinsulu tidak terkawal dengan baik, walaupun Bobby kekurangan pemain sulit tentunya bagi Sriwijaya FC pasca dikartu merahkannya Oktomaniani. Kemampuan individu di atas rata-rata kembali dipertontonkan oleh seorang Ronald Fagundes. Melahirkan gol yang sangat cantik. Berhasil mengelabui beberapa pemain termasuk Ferry Rotinsulu. Ya, mengalami kram ataukah sebuah cedera otot Jules Simi. Ini dia Ronald Fagundes dengan gol yang sangat-sangat bagus. Wow. Dibayang-bayang oleh Isdiantono, masih Rudi Widodo. Masih Rudi. Budi Sudarsono. Masih gagal memecah kebuntuan bagi Sriwijaya FC. Kerjasama Rudi Widodo dan juga Budi Sudarsono tadi. Iya. Persisam unggul atas Sriwijaya FC. Ya, kembali Ahmad Sembiring. Persisam Samarinda dan Pavel Solomin, Julio Lopez dan gol! Sebuah kerjasama antara tiga pemain Persisam Samarinda, Pavel Solomin, Julio Lopez dan juga Ahmad Sembiring kembali membuktikan ketajaman Trisula Maut mereka, berubah kedudukan menjadi 4-0. Iya, sebuah gol yang berawal dari kinerja kerjasama yang cukup baik. Pavel Solomin, Ahmad Sembiring, dan Julio Lopez semakin meruntuhkan moral para pemain Sriwijaya FC. Terlihat jelas kocar-kacir pemain pertahanan Sriwijaya FC dan penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Gol kedua dalam pertandingan sore ini bagi kembali Julio Lopez. Julio Lopez, apakah ini menjadi hat-trick bagi Julio Lopez dan masih mampu dipatahkan oleh Ferry Rotinsulu kali ini. Sebuah peluang kembali terbuka bagi Persisam Samarinda. Iya, kembali aksi individu. 2004 saat itu Lopez berhasil membukukan 28 gol. Kali ini Sriwijaya FC dan gol! Sebuah tendangan lemah dari Supardi gagal diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Sekaligus berubah kedudukan menjadi 4-1.
Iya, sebuah gol deflection dari Supardi tentunya. Tampaknya Iya. Supardi berhasil memaksimalkan kelengahan dari Isdiantono. Iya. Sentuhan daripada